Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari Jumat ini saatnya anak hebat mendengarkan sirah. Kali ini sirahnya adalah sahabat Nabi, bukan Nabi ya. Nabinya insya Allah nanti kita ulang di kesempatan lain. Saat ini anak hebat akan mendengarkan sirah sahabat Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi yang paling utama. Abu Bakar sudah, Umar sudah, jadi sekarang Utsman bin Affan. Baik, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 sahabat dijamin masuk surga. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai pemuda yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Meski begitu dia tidak sombong loh nak. Kelembutan hatinya tercermin pada sikapnya. Ia adalah orang yang dermawan, suka menolong sesama, dan sangat pemalu. Jadi nak, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kedatangan tamu. Utsman bin Affan ini berkunjung ke rumah Nabi. Ketika Umar berkunjung, saat itu Nabi sedang tidur-tiduran atau rebahan seperti itu. Nah, ketika saat itu kaki Nabi Muhammad, namanya betis ya nak, betis itu yang ada di bawah lutut anak soli. Nah, itu namanya betis. Nah, betis Nabi ini terbuka. Lalu ketika Utsman datang, Nabi langsung menutup betisnya dengan kain celananya. Masya Allah, langsung ditutup loh nak. Padahal cuma betis kaki loh, bukan aurat ya. Kan betis kaki laki-laki itu bukan aurat. Nah, jadi ketika Utsman pulang, istri Rasulullah yaitu Aisyah bertanya, penasaran kan, kok dibuka ya, kok ditutup ya tadi kakinya, padahal kan laki-laki yang mau melihat dan itu bukan aurat. Lalu Rasulullah pun ditanya, ya Rasulullah, mengapa saat Umar datang betismu terbuka, tapi saat Utsman datang betismu kau tutupi? Kemudian Nabi jawab apa? Karena Utsman sangat pemalu. Masya Allah, sampai Nabi Muhammad pun ikut memuliakan Utsman dengan apa? Dengan tidak menunjukkan betisnya Nabi kepada Utsman, karena Utsman sangat malu. Jadi kakinya yang bukan aurat pun ditutup, apalagi aurat. Keren banget ya Utsman, sampai Nabi pun seperti itu. Utsman bin Affan adalah hartawan. Hartawan tuh banyak sekali nak kekayaannya. Walaupun kaya luar biasa, tapi dia tidak pelit, selalu berbagi. Dia tidak menampakkan kekayaannya dan suka berpenampilan sederhana. Orang-orang Mekah sangat menghormatinya. Utsman ini sangat dermawan, suka berbagi. Dia terbiasa memberi sedekah kepada fakir miskin. Dan kebiasaan baik itu tidak pernah berubah. Saat itu, sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau budak itu yang ini Luna. Kalau zaman dulu itu budak adalah orang yang selalu bekerja membantu di rumah, tapi pekerjaan itu sangat banyak. Jadi mencuci baju, membereskan rumah, membakar sampah, menggembala kambing, kemudian memotong daging, semua pekerjaan yang ada di rumah. Tetapi itu zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau zaman dulu tuh budak itu seperti orang yang disuruh-suruh tapi tidak diberi upah, jadi hanya disuruh-suruh, itu namanya budak. Nah, ketika Utsman melihat itu, apa yang dilakukan Utsman? Utsman sangat iba dengan kekayaan yang dimilikinya.
Ia memerdekakan banyak budak agar terbebas dari kezoliman majikannya yang selalu menyiksa. Ya Allah, Utsman baik sekali. Jadi mereka semua tidak disiksa lagi. Masya Allah. Kebiasaan memerdekakan budak itu terus ia jalankan. Setiap hari Jumat, Utsman memerdekakan seseorang budak. Jadi setiap Jumat satu. Coba kalau 1 bulan ada 4 Jumat, jadi ada 4 budak. Ya lama-lama gak ada budak lagi di Mekah sana ya. Masya Allah, keren banget sahabat Nabi ya. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui hal itu dan memuji namanya. Kata Nabi apa? Utsman disebut sebagai salah satu penghuni surga yang hidup di dunia. Ih, keren banget, penghuni surga hidup di dunia. Nah, suatu hari di Madinah sedang mengalami kekeringan. Kekeringan itu apa ya? Oh iya, kemarau. Jadi air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah terus mengantri untuk mencari air bersih di tempat-tempat yang punya air. Nah, ada kaum muhajirin yang biasa dia minum air zam-zam, dan air zam-zam di sana itu mirip seperti air yang ada di rumahnya Bapak Raumah, di sumurnya Pak Raumah. Tapi tahu nggak nak, Pak Raumah ini ternyata bukan orang Islam, orang Yahudi yang menyembah Tuhannya itu Tuhan yang tidak kita tahu ya. Nah, ketika kekeringan itu orang Yahudi ini menjual airnya. Katanya apa? Air ini saya jual sangat mahal. Jadi kalau yang perlu air silahkan membayar kepada saya. Ya Allah nak, padahal mereka semua lagi butuh air, malah dijual dengan harga mahal. Akhirnya apa? Utsman dengan sangat semangat membeli sumur itu. Kata Utsman apa? Ini sumur akan saya beli dengan harga sekian. Nah, orang Yahudi itu kaget. Hah, baiklah Utsman, kalau begitu sumur ini saya jual. Nah, si pemilik sumur awalnya gak mau. Tetapi setelah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari Utsman, akhirnya sumurnya pun diambil oleh Utsman dan orang muslim minum dari sumur Utsman itu dengan gratis karena Utsman sudah membelinya dan membaginya. Ih, Masya Allah, mau ya kayak Utsman ya, rajin bersedekah dan baik berbagi kepada orang sulit. Nah, suatu ketika sejak saat itu kaum muhajirin dan masyarakat Madinah sangat bersukacita hingga sumur itu menjadi peninggalan Utsman dan itu masih ada loh nak sampai sekarang. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika sudah meninggalkan memberikan amanah kepada para sahabat-sahabatnya yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, pada saat Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab pernah terjadi ini nak, kayak seperti sering hujan, kemudian kemarau lagi, hujan, kemarau lagi. Jadinya tanamannya tidak bagus ya hidupnya, jadi nggak bisa dimakan, nggak bisa dijual. Itu namanya panceklik. Banyak petani gagal panen, gandum kurmanya rusak semua, sehingga makanan pun jadi nggak ada. Akhirnya kota Madinah tidak banyak persediaan makanan. Suatu hari banyak warga di Madinah itu kelaparan. Nah, ketika itu Utsman bin Affan membawa puluhan unta, dengan unta itu berisi puluhan karung dan makanannya dimasukkan ke dalam gudang. Untuk apa? Nah, kita dengarkan ya. Tapi orang-orang Yahudi melihat itu, mereka ingin memborong makanan milik Utsman dengan menawar harga yang sangat tinggi. Utsman pun meminta agar orang Yahudi membayarnya dengan harga 10 kali lipat. Seperti apa itu, banyak sekali uangnya nak. Bisa jadi uangnya berkarung-karung ya kalau sekarang. Nah, kata orang Yahudi mereka tidak sanggup. Kemudian Utsman berkata, Allah lah yang sanggup membeli ini dengan harga 10 kali lipat. Maka makanan ini aku sedekahkan di jalan Allah. Aku berikan seluruhnya kepada fakir miskin. Masya Allah. Akhirnya
semua terbagi dan tidak ada yang kelaparan. Satu lagi, ketika Utsman bin Affan menjadi pemimpin, saat itu disebut khalifah. Nah, ternyata umat Islam ini jadi banyak sekali sampai seluruh negara. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada banyak suku ya nak. Gak beda sama di Arab sana, di Madinah sana, di Mekah sana. Banyak juga bersuku-suku. Ada kalau di Indonesia ada suku Jawa, suku Lampung, suku Palembang dan lainnya. Nah, kalau di Mekah ini ada suku lain-lain. Ada suku mungkin dari suku dari Utsman, ada suku lagi dari negara lain. Nah, itu membuat mereka selalu menggunakan bahasanya beda. Jadi ketika membaca Al-Quran pun menerjemahkannya berbeda. Itu membuat banyak perselisihan. Akhirnya mereka semua pendapatnya beda semua. Itu membuat Utsman sedih. Nah, akhirnya seluruh sahabat melapor kepada Utsman agar menugaskan Zaid bin Tsabit memimpin pembukuan mushaf Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, dari situlah kita bisa melihat Al-Quran sekarang ini, yaitu Al-Quran Utsmani. Itu berkat ketika Utsman menjadi pemimpin di masa lalu. Masya Allah, jasanya Utsman sampai sekarang masih kita kenal ya. Namanya aja menjadi Quran Utsmani. Kalau anak salih punya, nah itulah hasil ide dari Utsman bin Affan agar Al-Quran tetap terjaga sampai sekarang menjadi pedoman kita setiap ketika mencari solusi, misalnya cara berwudu, cara berbuat baik kepada orang tua, cara berbuat baik kepada orang lain, semuanya ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Utsman ini luar biasa, sudah baik, dermawan, kaya raya, gak pelit, dan selalu menjaga saudara-saudaranya supaya tidak kelaparan. Masya Allah, keren ya Utsman ya. Mau jadi seperti Utsman yang rajin bersedekah. Nah, di rumah jangan ragu untuk bersedekah. Senyum itu adalah sedekah yang paling mudah. Nah, kalau bisa sedekah dengan misal mau berbagi makanan kepada teman, kepada saudara, kalau perlu kepada tetangga, Allah lebih suka. Nah, kalau anak-anak hebat, bersedekah dengan cara apa? Bisa berbagi ketika memberikan uang infak atau memberikan senyum yang indah buat ayah bunda, buat siapapun yang melihat anak soleh, itu sedekah yang paling mudah ya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi sirah dari sahabat yaitu Utsman bin Affan. Masya Allah ya, ternyata Utsman bin Affan itu rajin bersedekah. Walaupun dia masih muda, tetap rajin ibadahnya, kuat dalam sedekahnya, rajin juga. Masya Allah, tidak ragu kalau Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Mau jadi kayak Utsman bin Affan? Baik, selamat meneladani sahabat-sahabat Nabi ya. Sampai bertemu lagi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.